2018 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu percobaan dalam praktikum anorganik yang berjudul pembuatan cis dan trans kalium dioksalato diakukromat 3. Untuk lebih lanjut, mari simak penjelasan berikut. Judul dari percobaan ini yaitu pembuatan cis dan trans kalium dioksalato diakukromat 3. Tujuannya mempelajari pembuatan dan sifat-sifat isomer cis dan trans dari garam kompleks kalium dioksalato diakukromat 3. Manfaatnya, kita dapat mengetahui pembuatan dan sifat-sifat isomer cis dan trans dari garam kompleks kalium dioksalato diakukromat 3. Percobaan pembuatan cis dan trans kalium dioksalato diakukromat 3 ini bertujuan untuk mempelajari pembuatan dan sifat kompleks trans kalium dioksalato diakukromat 3 dan cis kalium dioksalato diakukromat 3 dengan mereaksikan antara H2C2O4 dan K2Cr2O7. Prinsip dari percobaan ini adalah pembentukan kristal dengan cara menguapkan reaksi kompleks. Metode dari percobaan ini yaitu metode kristalisasi dengan penguapan. Garam kalium dioksalato diakukromat 3 dapat dibuat dengan mereaksikan asam oksalat, aqueous, dan kalium dikromat. Menurut anonim tahun 2010, isomer geometri mempunyai dua bentuk isomer yaitu isomer cis dan isomer trans, di mana isomer cis dan trans mempunyai sifat dan kelarutan yang berbeda. Hal ini disebabkan kedudukan molekul-molekul dalam struktur geometrinya berbeda. Isomer cis terletak berdampingan sedangkan isomer trans terletak berseberangan dengan molekul-molekulnya. Keisomeran geometri sangat umum pada senyawa kompleks oktahedral, tapi situasinya sedikit lebih rumit. Misalnya, ion kompleks CONH3 6 kali 3+. Penggantian satu molekul NH3 oleh Cl- tidak membentuk isomer. Penggantian 2 Cl- membentuk isomer cis trans. Isomer cis mempunyai ion Cl- pada sisi oktahedron yang sama. Sedangkan isomer trans mempunyai ion Cl- pada sudut oktahedron yang berlawanan, yaitu pada ujung sebuah garis yang melalui ion logam pusat. Kedua isomer ini berwarna biru violet dan trans berwarna hijau terang menurut Petrucci tahun 1987. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini yang pertama yaitu gelas kimia berfungsi sebagai wadah untuk menghomogenkan larutan. Yang kedua, gelas arloji berfungsi sebagai wadah untuk menimbang kristal. Yang ketiga, pembakar spiritus berfungsi untuk memanaskan larutan. Yang keempat, cawan penguap berfungsi sebagai wadah yang digunakan untuk menguap air. Yang kelima, gelas ukur berfungsi untuk mengukur larutan yang akan digunakan. Yang keenam, pipet tetes berfungsi untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit. Dan yang ketujuh, neraca analitik berfungsi untuk menimbang kristal. Adapun bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini yang pertama, asam oksalat dihidrat dan kalium dikromat berfungsi sebagai isomer trans kalium dioksalato diakukromat 3. Ini yang sebagai bahan utama. Yang kedua, etanol digunakan sebagai pelarut dan mengikat pengotor yang bersifat polar dan nonpolar. Yang ketiga, amonia encer. Yang keempat, aqueous yang bertujuan untuk mempercepat terjadinya reaksi antara reaktan. Prosedur kerja yang pertama, pembuatan isomer trans kalium dioksalato diakukromat 3. Ditimbang 12 gram asam oksalato, kemudian diukur 200 ml H2O. Setelah itu, asam oksalato dimasukkan ke dalam 200 ml H2O, kemudian larutan asam oksalato dihomogenkan. Setelah itu, ditimbang 4 gram kalium dikromat. Kemudian air panas dimasukkan ke dalam gelas kimia. Selanjutnya, padatan kalium dikromat tadi dimasukkan lagi ke dalam air panas. Setelah itu, larutan kalium dikromat bercampur atau dicampurkan dengan larutan asam oksalato. Setelah itu, wadahnya ditutup. Setelah itu, larutan diuapkan hingga sepertiga volume awal. Kemudian
uapkan lagi pada suhu kamar hingga sepertiga volumenya. Setelah itu, larutan disaring kemudian dicuci dengan air dingin. Kemudian didinginkan dengan alkohol. Yang terakhir, hasilnya dihitung dan dinyatakan dalam persen berdasarkan jumlah mol krom. Pembuatan isomer cis dioksalato diakukromat 3. Yang pertama, timbang 4 gram kalium dikromat. Setelah itu, timbang 12 gram asam oksalat. Kemudian, kedua padatan dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu, tambahkan setetes demi setetes aquades. Tutup gelas dengan arloji. Setelah itu, tambahkan 200 ml etanol. Diaduk sampai mengendap, dekantir, kemudian tambahkan etanol sampai terbentuk kristal seluruhnya. Kristal disaring dan dikeringkan, kemudian catat hasilnya. Uji kemurnian isomer. Kristal trans kalium dioksalato diakukromat 3 dimasukkan ke dalam gelas arloji. Setelah itu, ditambahkan larutan amonia encer. Kemudian, jika isomer trans akan membentuk padatan berwarna coklat. Selanjutnya, kristal cis kalium dioksalato diakukromat 3 dimasukkan lagi ke dalam gelas arloji, kemudian ditambahkan larutan amonia encer. Setelah itu, jika isomer cis akan membentuk larutan berwarna hijau tua yang dengan cepat akan menyebar pada kertas saring. Pembuatan trans kalium dioksalato diakukromat 3. Trans kalium oksalato diakukromat 3 memiliki tingkat kelarutan yang tinggi sehingga untuk membuatnya, reaktan terlebih dahulu dilarutkan sehingga kesetimbangan bergeser ke arah trans. Secara teori, seharusnya diperoleh kristal trans kalium diakukromat 3, kristal yang seharusnya didapatkan berwarna merah ungu. Pembuatan isomer cis kalium dioksalato diakukromat 3. Proses reaksi yang terjadi sama dengan trans, yaitu eksoterm dan melepaskan CO2 dan H2O sehingga perlu untuk ditutup sehingga mencegah kristal untuk ikut menguap bersama dengan CO2 dan H2O. Hasil yang diperoleh berupa padatan hitam. Uji kemurnian isomer. Hasil pada percobaan 1 trans kalium dioksalato diakukromat 3 yaitu menurut teori, hasil yang diperoleh setelah penambahan amonia pada isomer trans akan membentuk padatan berwarna coklat muda yang tetap tidak larut. Hasil pada percobaan 2 cis kalium dioksalato diakukromat 3 dilakukan pengujian kemudian isomer cis. Hasil yang diperoleh yaitu kristal berwarna hijau tua yang menyebar di kertas saring. Kesimpulannya, pembuatan isomer cis dan trans kalium dioksalato diakukromat 3 dapat dilakukan dengan mereaksikan kalium dikromat dan asam oksalato. Isomer trans tidak dapat bereaksi dengan amonium hidroksida karena memiliki efek sterik. Isomer trans akan membentuk padatan berwarna coklat muda yang tetap tidak terlarut. Sedangkan isomer cis dapat bereaksi dengan amonium hidroksida karena tidak memiliki efek sterik. Isomer cis akan membentuk larutan berwarna hijau tua yang dengan cepat menyebar pada kertas saring.